anak muda atau kita itu harus punya dua hal sekurang-kurangnya modal. Oke. Modal finansial dan modal sosial. Iya, 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 Ya. iya. Jangan puas terhadap apa yang kita miliki sebelum kita mendengar dan melihat apa yang dirasakan oleh orang banyak. Karena bagi saya referensi utama visi itu adalah dari apa? Dari apa yang kita dengar dan dari apa kita lihat. Bagaimana sekarang masyarakat mau percaya dengan kita? Ya. Kalau kita hadir hanya dengan bermodalkan pengetahuan yang kita miliki. Oke, oke. Iya kan? Tetapi kita tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat apa yang ada. Lama sekali mau bicara sama abang. Cuman sempatnya sekarang, Bang. Saya datangin langsung teman-temannya di rumahnya. Ini sejuk, Bang. Enak banget tempat ini, Bang. Ya, biasa kalau teman-teman di sini, teman-teman dari Mataram kalau ke sini sampai subuh, apalagi bulan puasa kan gitu. Iya, ini gazebo-nya, baruganya tuh ada 2, 3, Bang. Jadi kalau kita mau ngecamp anak kader himpunan di sini enak berarti, Bang. Ya bisa kemah kan gitu. Nanti kita Ya, agendakan. kalau selama ini keagraban di pantai sekali-kali ya kemah-kemah lah. Iya, saya sih kalau konsepnya seperti itu nggak mau pulang. Bisa nggak podcast bicara santai campnya di sini, Bang? Boleh. Wah, Siapapun lah boleh. nggak, siap. Nih, Bang. Ada banyak hal yang mau saya bicarain sama Bang. Ya, sebagai orang yang berlatar belakang aktivis, pengalamannya banyak banget, teman-teman. Nah, bukan hanya itu, Bang. Sekarang kan Abang masuk di dunia politik, ya. Sebagai seorang anak muda masuk dunia politik itu apa yang dirasain, Bang? Ada perbedaan nggak nilai perjuangan dunia aktivis dengan nilai dunia politik tuh, Bang? Jadi begini, jadi politik itu secara umum bukan hanya sebatas kontestasi. Mhm. Karena kontestasi itu adalah sub dari politik. Ya. Politik itu dari mau tidur hingga bangun lagi. Oke. Ya. Kenapa seperti itu? Sebelum tidur kita berpikir, Mhm. besok berbuat apa? Ya kan? Bangun tidur kita berpikir, kita mau kemana? Artinya, politik itu bicara tujuan, Iya. bicara keinginan. Iya. Jadi, bicara cita-cita. Jadi, bagi saya bukan sebatas kontestasi. Jadi, begitupun dunia aktivis. Pasti setiap organisasi kan punya visi, Ya. punya tujuan, Mhm. bahkan punya cara untuk meraih tujuan. Jadi begitu masuk politik tidak, bagi aktivis itu hal yang biasa, Hal yang sudah pernah ya. hal yang lumrah. Karena di tempatnya yang sebelumnya atau di rumah yang sebelumnya dia terbiasa dengan gagasan, dengan visi dan cara untuk mencapai tujuannya. Tapi banyak orang yang masuk ke politik ini, anak muda, itu bukan berlatar belakang aktivis, Bang. Jalur nasib mereka, Bang. Jalur nasab mereka, Bang. Orang tuanya kaya, orang tuanya pimpinan parpol, nggak perlu lah masuk ke HMI, nggak perlu masuk PMI, Bang. Gimana tuh, Bang? Berikhtiar di politik untuk menjadi pejabat publik atau menjadi wakil rakyat, itu pertama anak muda atau kita itu harus punya dua hal sekurang-kurangnya modal. Oke. Modal finansial dan modal sosial. Iya. Jadi kalau hanya modal finansial tapi tidak punya modal sosial yang baik juga tidak bisa. Begitupun sebaliknya. Aktivis hari ini kekurangannya tidak banyak punya modal sosial, modal finansial. Oke. Hanya punya modal sosial. Aha. Di tengah kos politik yang begitu mahal di demokrasi hari ini. Nah, ini bentar sebelum lanjut nih. Orang di internal partai ya, orang ini udah pernah masuk partai politik dan merasakan ada kata kos politik tuh, Bang. Ya, kos politik. Gimana tuh, Bang? Jadi kos politik itu kan biaya. Jadi berbeda money politik dengan kos politik. Kos politik itu biaya politik. Contoh, teman-teman ingin bersilaturahmi, pergi jalan, mengunjungi kerabat atau sahabat. Iya. Kan tidak mungkin ya kita pergi jalan tidak menggunakan kendaraan untuk membeli. Atau sekarang kita bertamu kan, mengumpul banyak orang silaturahmi ya sekedar jajan, sekedar buah tangan, masa tidak
Artinya hal-hal seperti itu kan hal biasa bagi saya. Dan itu kan banyak tempat. Ini ke depan bagi saya, kampanyenya ke depan, bahkan kaum terdidik di tingkat fakultas ya, teman-teman di universitas lah, khususnya mahasiswa di perguruan tinggi, membantu partai politik ya, sebagai salah satu fungsinya pendidikan politik bagi masyarakat itu untuk memberikan pendidikan politik nilai terhadap masyarakat. Jadi bukan tentang praktik politik tapi nilai politik. Karena sesungguhnya yang dicari itu kita ke depan bukan sekedar penguasa tapi pemimpin. Baik itu pemimpin sebagai wakil rakyat maupun pemimpin sebagai pejabat publik di tengah itu. Nah, peran-peran ini bukan hanya peran partai politik, ya, tapi semua elemen kelompok masyarakat yang ada, termasuk mahasiswa. Kenapa saya pribadi begitu masih senang begitu mengajak adik-adik, ya, khususnya di Unram ya, untuk terus menyuarakan kenyampaian nilai-nilai politik pada masyarakat itu. Nah, minimal di organisasinya lah, minimal di komunitasnya. Ya, bagaimana mengedepankan visi, tidak mendahulukan isi. Wah, iya. Bagaimana mengedepankan isi itu yang paling penting. Saya tertarik sama tulisan di bajunya, Bang. Gitu. Temukan tujuan, mantapkan jalan. Waduh, ini sebelum saya lanjut ya, Bang. Saya lupa sampein. Ini kalau Bang Anggar ini, teman-teman, ya, itu gabung di AMPG, Angkatan Muda Partai Golkar. Pengurus juga di Golkar Provinsi, Bang. Saya di Golkar Provinsi dipercayakan menjadi Ketua Departemen Pemuda dan Olahraga. Oke. Ya, di AMPG, di Angkatan Muda Partai Golkar, sebagai salah satu sayap Partai Golkar, dipercayakan menjadi sekretaris daerah Provinsi NTB. Nah, iya. Ini bicara tentang anak muda, ya, AMPG Angkatan Muda. Kita juga punya satu produk dari anak muda, Bang. Baik. Ini mungkin teman-teman di podcast Bicara Santai udah biasa nih nemuin produk ini. Ini produknya namanya roti gembong Mandalika, Baik. Bang. Ya, jadi roti lembut di Mataram. Abang kalau udah coba sekali, ya terngiang-ngiang, nginget-nginget terus, maunya coba lagi, Bang. Jadi ini teman-teman, roti gembong Mandalika yang tadi saya sebutin. Ini buatan anak muda. Anak muda. Anak muda Mataram. Anak muda Mataram, UMKM Mataram. Ya, cuman karena puasa kita belum bisa coba. Baik. Nanti untuk berbuka, Ya, Bang ya. Saya pikir ini kita perlu support lah, ya. Jadi kerja-kerja kreatif anak muda ya, untuk menumbuhkan ekonomi minimal di tempatnya, ya kan. Jadi tidak kalah saing lah roti-roti yang lain kan begitu, di tempat-tempat lain. Ya. Benar, Bang, nggak kalah saing, roti gembong ini enak banget lah. Nanti teman-teman untuk kontak personnya saya cantumin di video ya. Bang, bicara tentang anak muda. Tadi kan roti gembong itu kan salah satu kekuatan ekonomi kan. Baik. Nah, kalau anak muda mau masuk politik itu abang bilang tadi harus punya modal finansial. Dan modal sosial. Iya, salah satunya modal finansial, Iya, Bang. baik, Ya. baik. Kalau aktivis kan modal sosialnya ya Baik. udah cukup lah gitu kan. Tapi modal finansial, Bang. Banyak aktivis sekarang, Bang, justru dimodali oleh oligarki. Ya, bagi saya kita cukup sesalkan bila ada anak muda ya yang kaya gagasan, yang tentu kaya kiprahnya itu dibekali modal finansialnya oleh kepentingan atau kelompok yang justru merugikan kepentingan orang banyak, bahkan kepentingan anak muda. Hari ini bagi saya kemandirian ekonomi yang bagi saya itu penting untuk salah satunya untuk bagaimana untuk membekali diri kita ya. Jadi secara ekonomi dia mandiri, secara sosial dia kuat, ya tinggal diadu saja nasibnya untuk menjadi wakil maupun pejabat publik kan gitu. Nah, ini menarik nih teman-teman. Saya menarik, Bang, kalau bicara anak muda ini. Kemarin itu ada salah satu kader Partai Golkar, masih muda banget. Baik. Mungkin menteri termuda di Indonesia, umur 32 tahun jadi Menpora. Sepanjang sejarah itu. Sepanjang sejarah itu, Bang. Sejarah. Dan itu berlatar belakang aktivis. Aktivis. Oh iya. Beliau salah satu kader HMI ya. Seorang alumni Fakultas Hukum UI. Beliau bergabung di Angkatan Muda Pembaruan Indonesia atau yang disebut dengan AMPI. AMPI ini juga bagian dari salah satu organisasi sayap
Oke. Partai Golkar. Kemudian jadi Menpora sekarang. Pada saat selesai menjadi ketua umum MAMPI, menjadi tenaga ahli Oke. Menteri Koordinator Ekonomi, Mm-mm. Bapak Erlangga Hartarto. Pada saat itu, setahun setelah itu diangkat menjadi Menteri Pendidikan Olahraga, menggantikan Pak Zainuddin Amali. Bicara tentang anak muda yang masuk politik itu, apalagi di umur 32 tahun itu langsung jabat menteri itu, Bang. Ya. Mungkin kalau di Jakarta aksesnya cepat, Bang, ya. Kalau kita daerah agak susah kali ya. Ya, kira-kira begitulah ibu kota. Kan? Jadi, akselerasi atau proses kaderisasi lebih cepat. Oke. Ya, kalau kita di daerah ya harus berlapis-lapis ya. Hmm. Ya kan? Harus berlapis-lapis baru bisa dilihat kan. Oh, Pak Yusril ada di sana. Gitu kan? Kalau seandainya Pak Yusril ada di Jakarta ya mungkin dengan posisi yang sama di tempat yang sama ya mungkin dilihat gitu kan. Tapi kita agak jauh ya kan di radar ibu kota untuk dilihat kan begitu. Ya. Tapi kalau secara pikiran sih sebenarnya, Bang, ya. Kalau menurut saya ya teman-teman, secara pikiran yang ada di daerah nggak kalah. Oh, benar. Cuman karena kita tidak Setuju. terekspos aja. Setuju, benar. Iya. Dan itu juga tujuan podcast Bicara Santai ini, Iya. Bang. Jadi podcast Bicara Santai ini jadi saluran sebenarnya untuk mendekatkan ibu kota, kira-kira kayak gitu. Jadi radar ibu kota itu nggak hanya nyentuh sekitaran Jawa aja. Sarana lah. Jadi Iya. jadi podcast ini sebagai sarana lah mendekatkan diri ke ibu kota. Maksudnya mendekatkan pemikir-pemikir daerah, tokoh-tokoh muda daerah ke ibu kota, kira-kira kayak gitu, begitu Bang. ya? Bukan saya pribadi. Nah, Abang bongkar-bongkar aja ini. Aduh. Bahaya juga. Gini nih kalau diskusinya sama senior. Jadi Ya, enggak apa-apa. Ini sebagai ya enggak ada masalah kan begitu kan. Entah saya atau Bung Yusril kan atau siapapun yang melalui podcast ini atau media ini ke ibu kota kan sah-sah saja kan begitu kan. Iya. Iya kan. Yang penting bagi saya adalah merawat keinginan dan tujuan baik. Oke, merawat keinginan dan tujuan baik. Karena kira-kira seperti bagi itu. saya dengan kita merawat dan tujuan baik saja bagi saya sudah cukup sebagai modal yang besar untuk Tuhan mengintervensi apa yang kita mau. Ya kan? Yang penting kita punya tujuan aja dulu. Karena yang berbahaya kita tidak punya mimpi, maka tidak punya tujuan, begitu. Apalagi punya cara kan, karena tujuannya tidak punya kan begitu. Iya. Tapi yang paling penting itu ngantri dulu, Bang. Duluan senior, baru junior. Jadi kalau tradisi-tradisi itu baik. Tapi Iya. bagi saya kalau ruangnya ada, kesempatannya ada, ya kan, sebaiknya jangan saling tunggu. Begitu Oke. kan? Ya kan? Yang penting apa? Semangatnya sama. Oke. Semangatnya yang sama. Ya kan, walaupun cara-cara kita berbeda. Ya. Ya kan? Jangan sampai semangatnya yang berbeda, caranya yang berbeda. Begitu kan? Mhm. Boleh caranya yang berbeda tapi semangatnya sama. Nah, Ya kan, mau senior, mau junior bagi saya tidak ada masalah. kalau sama Bang Anggar itu kita dapat quotes terus. Tidak lah. Jadi setiap sesinya quotes terus, Bang. Nah, saya tertarik tadi tuh, Bang, sama masalah senior, junior. Nah, kan dalam politik itu kan ada politisi senior, ada pendatang baru nih, Bang. Biasanya pendatang baru nih anak muda. Ada semacam stigma di tengah masyarakat kita itu, atau dari politisi-politisi yang tua-tua lah, yang senior-senior itu. Bilangnya gini, Bang, kalian anak muda tuh ngantri dulu lah, ya. Apa sih kalian masih kecil ya, belum tahu apa-apa katanya. Dan masyarakat juga kayak gitu, Bang. Nah, gimana cara anak muda ya untuk menghadapi stigma itu, Bang? Sederhana bagi saya. Jadi kalau kita ingin menunjukkan kemampuan, meyakinkan diri kepada orang, ada dua hal. Kita tidak cukup membangun itu dengan apa? Dengan pengetahuan, dengan pikiran. Cita-cita itu atau harapan besar itu diambil dari mana? Dari apa yang kita lihat dan dari apa yang kita dengar dari orang yang kita mau pimpin. Jadi bagaimana sekarang masyarakat mau percaya dengan kita? Ya. Kalau kita hadir hanya dengan bermodalkan pengetahuan yang kita miliki. Oke. Iya kan? Tetapi kita tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat apa yang ada. Bagaimana dia mempercayai terhadap anak muda bahkan kita? Iya kan? Lebih-lebih kalau praktik-praktik hari ini suruh lebih mengantri,
Ya, karena mereka orang-orang tua merasa punya modal sosialnya lebih dan finansial yang banyak. Nah, iya, iya. Iya kan? Kembali ke situ lagi berarti. Iya kan begitu. Padahal anak muda bisa lebih daripada itu. Bisa mematakan itu. Asal apa? Dia hadir tidak membawa pikiran dan kemampuannya, tetapi hadir dengan mata dan telinga yang benar untuk mendengar dan melihat apa yang ada. Nggak bisa gagah-gagahan dengan Nggak masyarakat. bisa mau pakai sepatu dengan gaya. Nggak bisa mau pinter-pinter. Nggak bisa. Iya, Nggak iya. bisa. Bagaimana orang percaya terhadap kita? Coba duduk, dengar. Bapak, kira ibu, gitu. Di sini kira-kira, ya, apa kalimat sederhananya sederhana anu lah. Kira-kira di sini apa mata pencariannya? Atau apa biasa dilakukan? Kan sederhana gitulah. Iya, Nah, dari sana kan kita bisa lihat kecenderungan mata pencarian, kebiasaan masyarakatnya. Dari sana kita bisa temukan pada akhirnya apa yang dibutuhkan. Nah, anak muda harus jeli masuk dan melihat ruang-ruang itu. Itulah yang bisa mematakan persepsi orang banyak terhadap kemampuan anak muda. Dan orang tua pada akhirnya dia akan bisa berpikir. Anak muda juga bisa dipercaya. Iya. Nah, itu yang saya bilang pada akhirnya. Bagi saya, orang tua hari ini tidak boleh lagi, oh sudahlah ini antri. Boleh lah, itu secara etika iya, tradisi itu ya. Tidak juga dibatasi ruangnya untuk turut menjadi bagian, ya kan? Untuk menyalurkan keinginan, gagasannya untuk tentu dengan semangat yang sama seperti orang tua tadi. Oh, itulah sesungguhnya nilai politik. Itulah politik nilai. Jadi mentransformasikan gagasan itu bukan semata dari pengetahuan kita, dari pikiran kita, gitu kan? Tapi dari apa yang jadi pokok dari cita-cita visi besar itu apa? Ya. Itu lahir dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Nggak bisa kita mau jadi pemimpin tapi nggak pernah mendengar dan melihat. Begini, sederhana, ya kan? Kita rasa punya pengetahuan. Oh, pintar sudah. Oh, punya serta pendidikan yang tinggi gitu. Ya. Oh, kita buat visi misi. Ya kan? Terwujudnya masyarakat bla 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 yang sejahtera. Sedangkan keinginannya bukan itu. Oke. Kita punya visi sendiri, masyarakat punya visi sendiri dengan misi sendiri. Nggak ketemu. Begitu kita pidato mempertanggungjawabkan apa yang kita inginkan, di sini berbeda, di sini berbeda. Iya. Kira-kira sampai tidak tujuannya? Nggak sampai. Masing-masing sampai dengan tujuan yang berbeda. Oke. Kan berbeda. Oke. Kan itu kan berbahaya. Nah, anak muda hadirnya di sana. Isilah ruang-ruang itu tuh. Itu hasil. Nah, ini yang bagi saya yang itulah yang bisa kira-kira meyakinkan kita dan orang tua. Berarti kita harus terjun ke masyarakat berarti ya. Oh iya. Oke. Ketika kita masuk ke dalam masyarakat, menyelami perasaan, mencium bau keringat masyarakat, kira-kira seperti itu. Ya, itu kan nggak mudah juga, Pak. Oh iya, ya itu dia makanya kan. Jadi bagi saya itulah lebihnya kalau kita seorang organisatoris itu terjun ya. Baik. Di ruang politik, ya kan? Yang terbiasa menyampaikan gagasannya minimal di komunitasnya, ya kan? Terus itu mulai di ruang-ruang publik, jadi agak terbiasa. Dan penting juga menyuarakan bukan hanya sebatas itu, tapi memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa saya bukan hanya berkeinginan untuk menjadi ini, terus mendengar untuk seperti ini, ya, tapi juga menyadarkan masyarakat bahwa pilihlah atau berharaplah pada orang yang benar-benar itu kan mengetahui dan memahami kebutuhan masyarakat. Politik itu Bung Yusril sesungguhnya bukan mata pencarian. Ya kan? Mau menjadi wakil rakyat maupun menjadi pemimpin itu bukan semata-mata pencarian. Tapi itulah ruang pengabdian. Oke. Ya. Hasil dari apa yang kita dapat itulah hak kita. Tapi sesungguhnya pekerjaan itulah pekerjaan pengabdian. Ya kan? Membantu masyarakat dengan pikiran dari apa yang kita dengar dan kita lihat untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan bersama. Jangan dibalik-balik. Jangan dibalik gitu kan. Pada saat mau jadi datang sendiri, pada waktu jadi jangan kan Hilang dengan sendiri. ya kira-kira begitu. Ini punya kod sendiri kan begitu. Pada akhirnya kan Dulu kalau masa zaman-zaman aktivis kan ideal banget nih, Bang.
ya kan, idealis banget ya. Nah, masuk ke ruang politik, nah pengalamannya abang, pasti kan menemukan sesuatu hal yang Oh iya. nggak semestinya tidak atau berseberangan dengan dulu waktu zaman Oh iya. mahasiswa ya. Abang nyikapin persoalan itu kayak gimana bang? Jadi lingkungan saya, lingkungan keluarga gitu, atau lingkungan terkecil itu, memang saya dibesarkan dari lingkungan seorang politisi. Oke, Ya oke, kan? oke, oke. Tua saya, teman-temannya, ya, saya banyak bersentuhan dengan hal seperti itu dari saya kecil bahkan sampai remaja. Itulah yang membentuk saya, ya, pada saat kuliah masuk organisasi. Akhirnya selesai itu masuk ke ruang politik, bagi saya tidak Tidak kaget lah. tidak kaget, jadi tidak menyikapi juga berlebihan. Alhamdulillah saya dibekali, ya, bahkan oleh orang tua sebelumnya, ya kan, bahkan sampai di organisasi dengan satu bekal bahwa hargai proses, jangan pernah berorientasi pada hasil. Kita memang harus punya tujuan, ya, tapi hargailah setiap perjalanan untuk mencapai tujuan itu. Itu jauh lebih penting. Hingga nanti pada saat kita sampai pada tujuan, kita tidak pernah merasa sampai, tapi terus belajar untuk menjadi dan terus berjalan. Kira-kira begitulah. Nah, Itu pesan saya di rumah, dari orang tua, sampai alhamdulillah berorganisasi di termasuk aku juga sana. Saya agak mau dalam lagi dikit bang. Sebelum ini udah mau masuk waktu berbuka nih bang. Agak mau dalam lagi bang. Gini, kan apa yang ideal waktu di zaman mahasiswa itu kan pasti bertentangan dengan apa yang kita temukan di dunia politik nih bang. Selama sekian waktu abang selami, abang ikutin. Gimana abang nyikapin? Kadang sikap inkonsistensi lah, Oke. ya kan. Hal-hal seperti itu kan, ya saya misalnya kalaupun ada di sayap begitu partai, ya paling mengingatkan, ya kan. Mengingatkan pimpinan partai atau mungkin yang lain, ya, tentang keputusan yang sudah diputuskan sebelumnya. Itu yang hal-hal kecil lah bagi saya. Tapi mungkin bagi sebagian orang di tempat itu, di komunitas itu biasa. Saya bisa malu. Oke. Ya kan? Ya, tapi bagi kita yang belajar dan diajarkan, ya, untuk itu kan agak aneh begitu kan. Yang perlu seperti tadi itu. Yang penting kita harus merawat dan menjaga cita-cita dengan gagasan yang baik. Oh, ini. Itu yang paling penting bagi saya. Menjaga dan merawat cita-cita itu paling penting. Nah itu yang paling penting. Selain Iya. itu, ya kita belajar saja. Karena memang bagi saya dunia itu tidak seperti apa yang pernah kita pikirkan. Gitu kan. Iya, iya, iya. Atau di tempat kita sebelumnya tidak cukup. Saya yakin itu bang. Kan tidak cukup. Iya, iya. Ketemu lagi, oh ternyata ada. Ketemu lagi, ternyata ada. Jadi bagi kita sudah nikmati sih proses itu. Yang penting jaga niat dan gagasan yang baik. Apa yang kita lihat. Karena bagi saya kita kan pasti ketemu lebih banyak lagi hal-hal itu. Jadi tidak jangan merasa cukup di tempat yang satu. Gitu kan. Nah, seperti ruang seperti ini. Bagi saya yang selanjutnya Pak Yusril, politik itu bicara banyak hal. Ya kan? Ekonomi, sosial, budaya, hukum, banyak hal. Gitu kan? Ya, politiklah yang menentukan seluruh segmen kehidupan berbangsa dan negara. Karena itu masuklah dalam politik. Ya, kalau anak muda tidak melek dan tidak turut menjadi bagian itu dan tidak hadir bersama-sama untuk menyelesaikan itu, Oke. ya, kita tidak bisa berbuat banyak dan berharap perubahan itu. Oke. Nah ini menarik nih teman-teman semua. Bang, karena kita dibatasi durasi bang. Baik. Bentar lagi kita mau berbuka. Baik. Ya. Wah. Terakhir banget nih. Ketika saya bicara tentang politik dan kita diskusi dari tadi tentang isu politik ya. Apa cara yang paling etis yang harus dilakukan oleh anak muda ketika ingin mempersiapkan diri dalam dunia politik nih bang? Yang paling penting yang harus dipersiapkan oleh anak muda. Pertama, modal sosial tadi itu. Oke. Ya, modal sosial itu paling penting. Modal sosial itu banyak-banyaklah untuk mendengar, melihat kebutuhan orang yang akan kita perjuangkan. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya tentu modal finansial, kemandirian ekonomi itu. Iya. Ya kan? Nah, seperti tadi pertanyaan seperti katanya Bung Yusril, ada anak muda hari ini maju, hadir,
tapi di backingi bahkan dibiayai oleh oligarki. Agar tidak seperti itulah. Oke. Walaupun saya pribadi juga belum melihat potensi itu, ya khusus ada di ITB. Tapi bagi saya, agar tidak begitu, perkuatlah kemandirian ekonomi itu. Oke. Ya kan? Ya, kalau sudah kuat punya kemandirian ekonomi, punya modal sosial yang cukup, ya bertarunglah di ruang itu. Nah, jadi bagi saya tidak ada lagi kekuatan yang bisa mengganggu itu. Nah, tinggal nasib lah. Jangan puas terhadap apa yang kita miliki sebelum kita mendengar dan melihat apa yang dirasakan orang banyak. Karena bagi saya referensi utama visi itu adalah dari apa? Dari apa yang kita dengar dan dari apa kita lihat. Ya, Ini menarik kira-kira ya. begitu. Saya dapat insight baru, Bang. Ya, jadi referensi dari visi itu adalah bukan dari apa yang ada di dalam kepala kita Iya, sendiri, iya. tapi apa Yang yang kita dengar dan kita lihat di tengah masyarakat. Iya. Oh, ini bukan hanya sekedar politisi ya. Saya yakin bahwa Bang Anggar masih terus menjaga idealismenya. Kira-kira Bang nggak punya agenda 2024 nih, Bang? Jadi Bung, jadi di tengah sistem pemilihan hari ini yang masih belum jelas, gitu ya. Apakah tertutup, apakah proporsional terbuka atau tertutup, ini belum jelas. Ya, saya sudah menyampaikan keinginan dan syarat-syarat untuk menjadi bagian dari pejabat wakil rakyat, ya khususnya di Kabupaten Lombok Barat ke partai. Oke. Ya kita tidak tahu lah, apakah saya masuk menjadi bagian orang yang bertarung, ya turut menjadi bagian yang di dalamnya. Kita lihatlah tanggal mainnya. Oke. Tapi saya sih yakin dan percaya, Bang. Percayanya saya bahwa dunia politik ini harus dimasuki oleh aktivis. Abang orang berlatar belakang aktivis, dan orang yang berlatar belakang aktivis ini yang harus kita dorong. Minimal ya pragmatisme dan praktis. Hal-hal praktis di dalam politik itu difilter oleh idealisme itu, Bang. Ya mudah-mudahan lah. Kalau saya lihat sih ada aura-auranya nih, Bang. Amin. Jadi saling mendoakan lah. Siap. Terakhir, Bang. Ya, terakhir banget ini. Kami dari podcast Bicara Santai punya satu souvenir untuk Abang. Siap. Ini simbol perjuangan ya, dan simbol kemandirian ekonomi kita, Bang. Supaya kita punya modal sosial dan menarik. punya modal finansial. Menarik. Menarik. Jadi ini, Bang, souvenir dari Ose Plakat. Onik Kreatif, tempat pembuatan souvenir paling rekomendasi di Kota Mataram. Jadi teman-teman kalau mau pesan souvenir seperti ini, hubungi Ose Plakat. Nanti saya cantumin kontak personnya ya di video. Dan ini, Bang, simbol perjuangan kita. Baik. Dan pengabdian, kira-kira seperti itu. Ini sama. Ini kan selain perjuangan kemandirian ekonomi juga ini perjuangan politik, begitu Oke. kan? Ini kan bagian dari siasah anak muda untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Jadi sepanjang dia bersiasah untuk berkeinginan menjadi apapun, itu juga aktivitas politik kan begitu, bukan hanya sebatas prestasi. Iya, kalau podcast ini bagian dari itu nggak, Bang? Bagian dari itu kan? Siasah juga berarti? Siasah juga kan? Oh, ini kan kacau. sarana. Waduh. Bisa sarana untuk yang bicara dan membantu yang bicara kan sama-sama. Oh, siap. Ini kalau Terima kasih. Kalau Michelle, ya. bicaranya sama Bang Anggar senior ya, under table-nya itu diangkat di atas meja, dibongkar kita punya rahasia, Pak. Terima kasih banyak teman-teman semua. Saya Yusril Zamhendra bersama dengan Mi Anggar, ya senior saya. Mudah-mudahan kita semua terus sehat dalam berpikir dan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat, Siap. Bang. See you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.